Halo semuanya, perkenalkan nama saya Profesor Yudo Giri Sucayo. Saya adalah Wakil Ketua Bidang Administrasi Registry di Pandi, sebuah organisasi yang mengelola nama domain ccTLD countycode.topleveldomain.id. Apa itu IDFest? IDFest itu adalah tempat di mana seluruh ekosistem terkait dengan nama domain internet pada khususnya dan dunia internet pada umumnya untuk bersatu, berkumpul, berkoordinasi, dan berkolaborasi di satu ajang yang namanya IDFest. Kehadiran kita secara digital di internet salah satunya tentu ditandai dengan sebuah alamat. Alamat ini bisa berupa sebuah akun di media sosial, alamat ini bisa saja berupa akun di e-commerce dan sebagainya, dan salah satunya adalah sebuah akun yang lalu kemudian menjadi sebuah alamat nama domain internet yang menjadi alamat keberadaan kita secara digital di internet. Di dunia analog kita kenal ada beberapa eksistensi, entah itu berupa toko, entah itu berupa kantor, dan sebagainya. Di dunia digital, salah satu eksistensi keberadaan kita adalah kehadiran kita di digital yang bisa dikunjungi dengan memanfaatkan alamat. Apa itu alamatnya? Yaitu sebuah situs web yang berakhiran nama domain tertentu, dan di sini khususnya adalah .id. .idfest, jangan pernah lelah mencintai negeri ini, majukan terus ekosistem internet dunia karena kita adalah merupakan negara dengan ekonomi internet terbesar kelima di dunia. Jangan kita cuma menjadi penonton saja, tapi jadilah pelaku. So at ICANN, we coordinate and manage the domain name system, or DNS for short. And this is what allows the internet to be global and interoperable. So we are the company that actually helps large corporations to understand how internet works and the policy of it, and also help them to deal with the problem. That's how I would describe as our mission. Pandi itu tugasnya adalah bagaimana kita menyelenggarakan nama domain.id, menumbuh kembangkan penggunanya bagi masyarakat di Indonesia secara dalam menyelenggarakannya secara aman dan terpercaya. Oke, memahami bahwa ruang digital adalah ruang yang sangat penting bagi setiap usaha untuk berkembang, dan bahwa kekayaan intelektual dalam ruang digital juga harus dilindungi, karena nama domain adalah bagian dari kekayaan intelektual. So a lot of people think that domain names are only in the Latin script, but domain names can also be in various languages, or what we like to call internationalized domain names. Well, internet is quite new, it's quite dynamic, but CSC is actually a really old company. We established back in 1899. So a really old company helping people to solve a really new problem. That's the fun fact. Masyarakat perlu tahu bahwa dalam hal nama domain, Pandi telah mencapai 1,3 juta domain di Indonesia, dan saat ini sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kami telah mengalahkan domain yang lain dan juga menjadi juara nomor 1 di Asia Tenggara. Banyak IP lawyer tidak memahami bagaimana cara menyelesaikan sengketa nama domain. Maka hal ini harus dipelajari lebih lanjut. Ada pemahaman-pemahaman penting yang harus kita pahami bersama tentang dunia digital dan tentang nama domain. Karena nama domain ini unik. Dia juga berlaku di seluruh dunia, bukan hanya di satu negara saja, tapi di seluruh dunia. Hal ini penting, dan makanya setiap IP lawyer itu harus memahami dan mengerti akan hal ini. So a lot of conversations nowadays about how the internet is being used, but I think more people will benefit from understanding how the internet works, and ICANN is part of the ecosystem. So we really invite you to come join our community. Well, the biggest challenge is actually there are many different problems on the internet, but no one knows how and who to solve it. So multiple different organizations are trying to fix it, but the biggest challenge is to find out who actually make that decision with the policy. So that's the biggest challenge at the moment. Ya, tantangan terbesar tentu aja bagaimana melakukan peningkatan edukasi dan literasi masyarakat. Karena walaupun Pandi telah mencapai 1,3 juta domain, kita masih tetap perlu mengingat masih banyak masyarakat yang belum mengerti cara menggunakan nama domain, belum mengerti mengenai teknologinya, dan juga bagaimana mengoptimalkan penggunaan nama domain untuk kepentingan personal, bisnis, dan juga personal mereka. Tantangan terbesar dalam dunia internet saat ini adalah keabaian seseorang. Merasa bahwa tidak perlu ada perlindungan, bahwa dunia digital ini adalah dunia yang bebas,
tidak ada aturan. Itu adalah hal yang salah. Jadi tantangan terbesar kita adalah bagaimana cara kita mengatur environment yang baik, lingkungan yang baik dalam dunia digital ini sehingga setiap upaya yang dilakukan, usaha yang dilakukan dalam ruang digital dapat berjalan dengan baik, tertata dan yang paling penting tidak melanggar hak dari orang lain. So it's actually a project that I'm working on right now, and it's to promote our new generic top-level domain program. Anyone who wants to apply for a top-level domain like .com, .org, .net, we invite you to apply next year when we open around. Well, the coolest project that I have worked on is actually something called a Trusted Notifier Network. It's a network that I'm kind of leading and building to expedite takedown and removal of infringing content and phishing attacks. So imagine like a .top, we can immediately remove it. This is something that never happened before, and I'm really excited about the project. Saat ini yang utama Pandi itu sedang mengembangkan suatu identitas digital secara nasional, bekerja sama dengan para terkait. Kami telah mengembangkan satu teknologi yang disebut dengan Decentralized Identifier, dalam hal ini menggunakan teknologi blockchain, dan untuk ini kami siap bekerja sama dengan BSSN maupun dengan Komdiki yang telah terlebih dahulu menyiapkan beberapa perangkat aturan terkait bagaimana identitas digital untuk dipergunakan dalam berbagai aspek kehidupan di masyarakat. Tentunya MSNA Law Firm barusan kita berkontribusi bekerjasama dengan Pandi untuk menerbitkan kebijakan PPND 8.0, yaitu kebijakan penyelesaian perselisihan nama domain untuk .id, anything.id yang ada di Indonesia. Kontribusi dari MSA tentunya adalah proyek yang penting, dan selain itu MSA saat ini juga akan memfokuskan diri untuk membahas apa itu New GTLD, New Generic Top Level Domain, yang akan diluncurkan di bulan April 2026. Stay tuned, this is very exciting, very interesting. Dan ini ada window yang sangat kecil, only 12-15 minggu, di mana New GTLD akan diterbitkan oleh ICANN atau Internet Corporation of Assigned Names and Numbers. Ini adalah hal yang penting, jangan kita lewatkan, jangan kita abai. Mari kita sukseskan bersama bagaimana hidup berdampingan dengan baik dan bersahaja, dan tentunya bersama-sama dengan para pengguna internet seluruh dunia untuk hidup berdampingan. To know how the internet works, I think the internet is a lot more than what people know about the infrastructure, the domain name system, the names and addresses. I think that is one of the smartest tips you can know to stay smart online. So depending on whether you are an individual or a corporation, but I would say that the most important thing is to focus on your identity. Individual, your identity would be different from an organization, but still, if you want to solve the problem of the internet, you have to focus on who you are on the internet and protect it. Sekarang ini banyak sekali informasi yang mengalir melalui sosial media, apakah Instagram atau TikTok, dan banyak sekali informasi-informasi yang perlu diuji dulu kredibilitasnya, ya. Apalagi dengan akhirnya teknologi-teknologi baru seperti AI yang memungkinkan orang melakukan peniruan terhadap wajah orang, suara orang, dan bahkan juga memanipulasi suatu video dan picture. Nah, masyarakat harus lebih pandai dan cerdas untuk memilih mana konten yang lebih benar dan cek sumbernya, apakah sumber dari sumber-sumber yang kredibel. Karena itu kita perlu meningkatkan kemampuan dan belajar mengenali aplikasi-aplikasi yang memang juga bermanfaat ya untuk melakukan peningkatan kualitas dan knowledge kita dalam memilih konten-konten yang baik ya. Stay smart online, jangan terlalu gampang percaya dengan hoax. Make sure the source of information is clear and find a good IP lawyer. So .id for me and for our customers is the very first step to the digital journey and having a business online. Event yang emang yang bagus untuk semua kalangan yang ingin membuat website sih. That it's very, very important
And the minute you get your first domain, you're definitely on a very good journey to start your digital footprint. Oke, untuk masyarakat Indonesia harus tahu nih, kita tuh punya domain namanya ID kayak gitu. Kalau kalian emang mengaku orang Indonesia, pasti harusnya pakai domain ID. Wonderful. Satu katanya yaitu keren. Kesiapan seorang manusia untuk ada eksis dalam dunia digital sekarang menjadi hal yang sangat krusial. Oleh karenanya, untuk Anda, setiap usaha yang kita pupuk itu kan kita memupuk kekayaan. Kekayaan bukan hanya kekayaan uang kita di bank atau aset kita di dalam dunia nyata, tapi aset kita secara digital untuk kekayaan intelektual, paten, hak cipta, merek, apapun itu yang sifatnya intangible assets itu sekarang jadi penting. Bapak Ibu kalau perhatikan transaksi-transaksi akuisisi dari sebuah perusahaan bukan hanya dilihat dari aset-aset misalnya mesin, stok, properti dan lain sebagainya. Tapi sekarang intangible assets itu yang menjadi penentu, karena brand khususnya merek itu menjadi penentu dan menjadi guidance sebuah usaha itu bisa melejit naik atau tidak, atau stagnan. Jadi oleh karenanya perlindungan merek dan juga perlindungan nama domain saat ini menjadi intangible asset yang sangat berharga dan harus diperhatikan oleh setiap perusahaan dan setiap pengusaha yang ada di Indonesia. ID Fest is the first of its kind domain and internet ecosystem event in Indonesia. So see you in ID Fest 2026. Bye.